warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa man wallah. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hingga saat ini masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Dalam kesempatan ini kita akan membahas hubungan kata baku pengganti dengan kata yang lainnya. Kenapa harus kita bahas? Karena di dalam Al-Quranul Karim, kata baku pengganti yang keberadaannya menyatu di akhir suatu kata atau biasa disebut sebagai kata akhiran, pasti memiliki hubungan dengan kata lain yang digantinya. Nah, kata lain yang digantinya itu apa? Inilah yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Kita temukan ada dua bentuk kata yang diganti oleh kata baku pengganti akhiran. Yang pertama adalah kata pengganti lain yang ditulis secara terpisah. Dalam istilah ilmu nahwu ini disebut dengan sebutan munfasil. Kemudian yang kedua, bisa juga penggantinya adalah kata lain yang artinya menunjuk pada makna tertentu. Makna tertentu itu bisa nama suatu tempat, bisa juga makna tertentu itu adalah makna penyambung atas kata sebelumnya. Dan bisa juga makna tertentu itu adalah kata petunjuk atas kata sebelumnya. Untuk menjelaskan ini, mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-6. Di ayat ini kita akan membedahnya, melihatnya, mana kata baku akhiran dan mana kata baku yang berdiri sendiri atau terpisah. Di ayat ini kita bisa temukan yang pertama hum. Di ayat kedua alladzina hum. Kemudian ada kata him pada sholatihim. Ada hum pada walladzina hum, ya. Dan juga ada him pada kata azwajihim serta aimanuhum. Selain kata hum, him yang dilingkari berwarna merah ini, ada juga hum yang lain yang dilingkari dengan warna biru. Ya, yang pertama adalah walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Kedua, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kemudian yang ketiga, fa innahum ghairu malumin. Lalu apakah kata baku ini memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya? Kita lihat misalkan pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua kita temukan kata baku him akhiran ini berhubungan dengan hum atau pengganti dari hum yang ada sebelumnya. Demikian halnya, kata him pada lipurujihim ini adalah pengganti atau terkait dengan hum yang ada pada kalimat sebelumnya. Walladzina hum. Demikian pula him pada azwajihim dan hum pada kata aimanuhum. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau him akhiran ini terkait dengan hum sebelumnya, ada juga kata baku hum yang berdiri sendiri terkait atau terhubung dengan kata yang lainnya. Contohnya adalah kata hum sendiri pada alladzina ini sejatinya terkait dengan kata alladzina. Jadi hum ada hubungannya dengan alladzina. Sama dengan hum di ayat yang ketiga walladzina hum. Hum ini sejatinya adalah penjelas atau pengganti kata alladzina. Demikian pula kata hum pada ayat keempat adalah pengganti dari kata sebelumnya yaitu alladzina. Demikian pula hum di ayat kelima adalah pengganti dari kata alladzina dan hum yang ada di ayat keenam fa innahum juga pengganti dari kata alladzina. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempermudah gambaran hubungan antara satu kata dengan kata yang lainnya, baik yang dikategorikan kata baku akhiran ataupun kata baku yang berdiri sendiri atau makna tertentu,
kita bisa lihat pada ayat berikutnya, yang nanti semuanya ini nanti fokusnya penjabarannya dari kata al-mu'minun. Nah, untuk jelasnya silakan kita lihat pada tabel atau gambaran berikut. Siapakah al-mu'minun? Al-mu'minun di ayat ini terangkan dengan kalimat alladzina, dengan kata alladzina. Nah, alladzina ini kemudian dijabarkan dengan yang pertama, hum fi salatihim khashi'un. Kemudian yang kedua, alladzina dijabarkan oleh kata hum anil lagwi mu'ridun. Yang ketiga, alladzina dijabarkan oleh kata hum pada kalimat hum lizzakati fa'ilun. Kemudian yang keempat, kita juga akan menemukan bahwa alladzina juga diterangkan oleh kata hum pada kalimat hum li furujihim hafizun. Ya. Ini penjelasannya bagaimana keterkaitan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan kata hafizun? Kata hafizun pun ini juga dijabarkan oleh dua kata. Yang pertama azwajihim dan yang kedua adalah ma malakat aimanuhum. Jadi him pada azwajihim, hum pada kata aimanuhum, ini menjelaskan tentang sesiapa yang dimaksud oleh hafizun. Kemudian yang terakhir saudara, alladzina juga diterangkan oleh kata hum yang ada pada kalimat fa innahum ghairu malumin. Jika ayat ini saudara yang dirahmati Allah kita bahas, kita jelaskan. Orang mukmin yang beruntung adalah orang-orang yang mereka khusyuk di saat sholatnya. Nomor pertama. Yang kedua, orang-orang yang berpaling dari urusan-urusan yang melalaikan. Yang ketiga, orang-orang yang menunaikan zakat. Yang keempat, orang yang bisa menjaga kemaluannya. Yang dimaksud menjaga kemaluan itu adalah kemaluan yang terkait dengan urusan-urusan dengan istri, pasangan, atau yang terkait dengan budak yang dimilikinya. Nah, selain itu dikategorikan tidak terjaga. Itu sebabnya alladzina ini juga dijelaskan di nomor 5, yaitu fa innahum ghairu malumin. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita gambarkan secara utuh dari 14 kata baku akhiran yang pernah kita bahas, ini sejatinya setiap kata baku ini terkait dengan kata baku lain yang bersifat mandiri. Contohnya huhi, huma, hima, hum, him, ha, huma, hima, hunna atau hinna. Ini terkait dengan kata huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Dan ini saling mewakili atau saling mengganti. Jadi siapa hu? Hu itu adalah huwa. Siapa huma? Dari kata huma. Hum, him dari kata hum. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mendapati bahwa kata akhiran ka, kuma, kum, ki, kuma, kuna juga terkait dengan kata yang digantinya, yaitu dari kata anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Dan terakhir, kata akhiran ya, mati, dan na, ini juga mewakili kata yang lainnya. Dalam hal ini adalah mewakili kata ana dan nahnu. Dalam istilah kata pengganti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna dikategorikan sebagai ghaib atau ghaibah atau yang dibicarakan, sementara anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna adalah yang diajak bicara atau disebut dengan kategori mukhatab atau mukhatabah, dan ana, nahnu ini mewakili yang berbicara, yang di dalam bahasa Arab disebut mutakallim wahdah atau mutakallim ma'al ghair. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan hubungan kata baku dengan kata lainnya, baik yang dikategorikan baku atau non baku. Yang dalam istilah as-safat itu dikategorikan dengan istilah kategori kata pola. Hanya saja istilah kategori kata pola insya Allah pembahasannya akan disampaikan setelah kita menuntaskan pembahasan lengkap ragam kata baku. Kenapa? Karena permasalahannya kata baku tidak hanya hum, him, ham, hum, him, ha, hunna, hina saja, tapi juga ada kata baku lainnya. Dan ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Baru setelah itu kita akan bahas hal-hal yang terkait dengan kata pola. Demikian,
Terima kasih. Walaupun minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna